Shalom, damai sejahtera yang berasal dari Allah memberkati kita semua. Begitu juga pelayanan kita. Amin. Baik, hari ini kita akan melakukan sermon. Sermon kita akan mempersiapkan khotbah kita, bahan khotbah kita untuk anak KKR kita. Jadi sermon hari ini kita akan membahas tentang iman yang diambil dalam Ibrani 11 ayat yang 1 sampai 5. Mari kita baca. Yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, sampai sini dia. Kita akan membahas mengenai sermon kita hari ini ya. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, apa-apa saja yang perlu kita bahas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang Alkitabnya. Kita dalami dulu Alkitab itu ya, tentang Alkitabnya. Misalnya arti tema. Ini kan Ibrani 11 ini membahas tentang iman. Berarti kita bahas tentang arti tema. Yang kedua adalah tokoh. Baru yang ketiga adalah kehidupan tokoh sebagai orang yang beriman. Baru yang keempat adalah dampak, upah dari iman yang dia miliki itu. Baru yang kedua itu kita kaitkan dengan kehidupan anak KKR. Sesudah kita bahas tentang tema nas Alkitab, baru kita loncat kepada mengkaitkan kepada kehidupan anak KKR kita. Yang ketiga yang harus kita persiapkan juga adalah bagian dari Luke. Luke itu adalah suatu visualisasi yang menggunakan alat peraga untuk dapat dilihat anak. Jadi dengan visualisasi, dengan Luke, dengan menggunakan media, itu akan membantu para guru menyampaikan maksud dan tujuan supaya anak KKR kita dapat mengerti dan memahaminya, sehingga dia akan mengkonsumsi di dalam pikirannya. Baik, yang pertama yang kita bahas dulu adalah nasnya. Arti tema di sini akan dijelaskan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Itu adalah pemberian yang berasal dari Allah. Berarti suatu bentuk keyakinan dan kepercayaan akan firman dan apapun yang Tuhan kehendaki. Itu dia. Jadi iman itu juga berasal dari Allah, kan gitu. Jadi iman itu ada pemberian dari Allah sebagai bentuk anugerah. Bari iman ini bisa kita menggunakan medianya seperti gambar atau satu tumbuhan yang bisa kita tunjukkan kepada anak KKR kita, atau seperti benih yang masih dia benih, lama-kelamaan dia tumbuh. Ada yang beberapa tahap. Jadi benih ini sama seperti iman. Jika iman itu kita pelihara, jika iman itu kita lakukan, maka iman itu akan bertumbuh. Tetapi sebelum sampai ke situ, mari kita lihat dulu tokohnya. Tokohnya itu siapa saja? Tokohnya itu ada Abraham, ada Musa, ada Nuh, ada Henokh, ada Kain. Kain di sini dihubungkan
seperti yang tidak berkenan di hadapan Allah, ada dia Habel dan lain sebagainya. Maka itu didapat dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Di situ dijelaskan tentang kehidupan dan dampak dari iman yang mereka miliki. Di situ dijelaskan sekali. Jadi para guru sekolah minggu boleh menunjukkan gambar-gambar tokoh. Oke, sebelum situ kita kembali lagi kepada kehidupannya yang bagian C. Yang bagian C, yaitu kehidupan yang beriman. Bagaimana kehidupan tokoh ini? Mari kita lihat si Habel. Habel orang yang percaya kepada Tuhan. Habel dia yakin kepada Tuhan. Habel juga orang yang beriman kepada Tuhan. Maka apapun di dalam kehidupannya, dia memberi yang terbaik kepada Tuhan karena dia memberikan dengan ketulusan. Itu orang yang beriman. Jadi Habel ini dia setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan si Abraham? Abraham juga orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Dia taat mengikuti kehendak dan apa yang Tuhan inginkan kepada dia. Ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya, dengan kerendahan hati terpaksa dia memberikan anaknya dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Mungkin seperti itu. Tetapi dengan imannya si Abraham mau memberikan anaknya, tetapi tidak jadi disembelih. Karena Tuhan melihat bahwa dia betul-betul setia dan beriman kepada Allah. Baru Nuh itu orang yang percaya, dia yakin dengan iman. Iman itu kan keyakinan. Jadi dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan dia mengikuti. Ya, dia mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Dan walaupun orang menertawakan rencana itu, tetapi terbenar bahwa Tuhan memberkati, memberi kehidupannya. Itu upah yang dia dapat. Baru banyak lagi seperti Henok. Ya, Henok orang yang paling setia. Dia takut akan Tuhan. Itu orang yang beriman. Dia takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada diri dia. Maka dia setia kepada Tuhan. Makanya dia tidak sempat mati dan tidak ditanamkan. Tetapi Tuhan mengangkat Henok ke surga. Karena apa? Karena dia orang yang beriman. Dia orang yang percaya. Maka kehidupannya pun dia beri kepada Tuhan. Itu kehidupan para tokoh. Kita boleh bahas tentang tokoh kita ini ya. Jadi guru KKR harus memang membahas bagaimana kehidupan para tokoh ini. Jadi itu sangat penting supaya anak-anak pun bisa memahami dan mengerti. Begitu juga dengan upah yang dia terima dari iman. Upahnya, ya kan gitu. Nuh, dia beriman, dia mentaati mengikuti setiap Tuhan inginkan. Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan, tidak dimakan air atau bah. Nuh bersama keluarganya diselamatkan. Henok naik ke surga. Dia diangkat Allah, dia tidak mengalami kematian. Habel dengan setia, walaupun dia mati tetapi dia tinggal bersama Tuhan. Masih banyak lagi. Begitu juga dengan banyak tokoh. Dalam tokoh-tokoh bisa kita kaitkan ya. Itu dia. Baru yang kedua adalah dihubungkan kepada anak. Kita hubungkan kepada anak, kehidupan anak KKR. Misalnya jika kita mengajar anak kecil, perlu yang pertama kita pahami anak kecil itu bahasanya yang mudah dimengerti. Bahasa yang simple itu adalah masa visualisasi. Artinya dia membutuhkan gambar untuk dapat dijelaskan, tidak perlu panjang lebar.
Singkat saja untuk anak kecil. Yang pertama boleh kita jelaskan hanya tentang tokoh gitu ya, tentang tokoh-tokoh Musa, Abraham, Nuh, Habel dan Yakub. Itu harus kita tunjukkan tokoh itu padanya. Jelaskan Habel itu seperti apa, dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati gitu. Jadi intinya dari semua kehidupan tokoh ini adalah inti dari kehidupan tokoh ini yang harus kita sampaikan adalah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu adalah inti. Iman, percaya kepada Tuhan, baru melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepadanya. Itu dia yang menjadi firman ataupun pesan firman dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Begitu juga dengan seterusnya. Itu pesannya adalah berserah, yakin, tetap teguh kepada Tuhan. Itu yang perlu menjadi penekanan kepada anak KKR kita. Baru itu tadi mengenai media, ya kan? Medianya ini tadi seperti gambar, atau boleh kita ambil tumbuh-tumbuhan, kita tunjukkan mulai dari benih. Artinya kalau kita mengkaitkan dia dengan benih, iman itu sama seperti benih, yaitu jika benih ini tidak selalu disiram dan pelihara, lama-kelamaan benih ini akan mati. Apalagi kita tidak menjaga, maka lama-kelamaan benih ini akan menjadi mati dan hilang deh. Nanti sama seperti kain yang tidak memiliki iman, ya kan gitu. Itu perlu dijelaskan. Berarti artinya tumbuhan ini, iman itu juga perlu dipelihara. Loh, bagaimana cara untuk memelihara iman? Yang pertama adalah berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berkomunikasi kepada Tuhan, harus bersekutu kepada Tuhan. Kata bersekutu itu dipakai untuk anak remaja atau anak tanggung. Kalau anak kecil itu mungkin belum mengerti. Baru kita berdoa, segala keluh kehidupan kita percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab, bahwa Tuhan itu memberi jalan yang terbaik. Seperti inilah dia. Jadi yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Kita wajib membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, para tokoh ini tadi, mereka setia, berusaha bagaimana untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada Tuhan, kepada mereka maksudnya ya. Artinya perlu di situ dijelaskan. Jadi yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah melakukan. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua adalah membaca firman Tuhan, yang ketiga adalah melakukan. Melakukan ini yang paling penting. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang salah satu yang Tuhan inginkan adalah jangan takut. Yang kedua, tadi jangan takut. Yang kedua adalah mengasihi. Kita harus mengasihi dan mengampuni. Dan banyak sekali yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, yang harus kita lakukan. Itu sangat penting untuk kita terapkan kepada anak KKR ini tadi. Maka ada 3 cara yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Bukan cuma anak KKR yang kita paksa, termasuk guru sekolah minggu juga penting, yaitu bersekutu pada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam kehidupan mereka. Baru dalam Natsnya, untuk menjelaskan Nats itu, kita juga butuh alat peraganya tubuh, ya, untuk mengingatkan mereka. Seperti apa yang mau kita jelaskan? Boleh buat gerak iman supaya anak-anak dapat mengerti. Karena kan anak-anak adalah masa imajinasi. Maka kita aktifkan imajinasi mereka dengan visualisasi mereka. Karena yang terpenting masa anak adalah masa penglihatan.
dalam penglihatan, maka mereka bisa berimajinasi. Mari, di sini perlu ada gerak. Misalnya apa? Tema kita adalah iman. Gimana cara kita membuat iman? Boleh kita buat iman atau tema atau dengan cara yang lain gitu kan. Baru untuk menghafal nasnya bisa seperti bebas ya, buat gerak seperti apa? Ibrani boleh. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5 gitu ya. Terus suruh deh anak-anak untuk melakukannya, pasti mereka menghafal. Karena itu ada. Kenapa mereka bisa menghafal? Karena masa pertumbuhan visualisasi dan pertumbuhan imajinasi atau pertumbuhan kognitif mereka melalui penglihatan dan sentuhan. Itu sangat penting untuk kita ajarkan kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak KKR kita. Itu dia yang paling penting. Yang paling pertama tadi adalah mengenai nas Alkitabnya, perlu kita jelaskan tentang tokohnya, tentang kehidupannya, tentang dampaknya. Baru yang kedua adalah mengenai kehidupan anak KKR. Jadi Habel, dia berdoa, dia selalu setia kepada Tuhan, maka kita pun bagaimana caranya? Kan gitu. Apakah kita boleh melawan orang tua? Oh tidak, iman kita tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Dia harus dihubungkan kepada anak KKR. Baru yang keempat, baru yang ketiga maksudnya. Keempat ya. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah medianya, loop-nya. Media atau loop masa visualisasi. Jadi intinya yang perlu kita terapkan adalah ketiga hal. Berdoa, membaca firman Tuhan, baru melakukan. Di dalam ini untuk mengkaitkan tema itu adalah yakin dan percayalah kepada Tuhan. Itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi yakin dan percaya pada Tuhan itu sebagai tuk. Tuk itu adalah seperti kancing. Kalau kita memancing, kita memancing ikan, kita memakai ada kancingnya. Itu adalah tuk. Jadi tuknya kunci untuk anak-anak supaya anak-anak dapat firman Tuhan itu tadi harus menggunakan media. Ya, yang harus mereka dapatkan itu adalah percaya kepada Tuhan, iman, taat kepada Tuhan. Itu yang harus kita tekankan. Itu yang menjadi kunci, yang menjadi tuk bagi mereka, ya. Yang menjadi tuk bagi anak-anak supaya anak-anak, oh ini ya bagi mereka, oh firman Tuhan hari ini tentang iman seperti ini, kita harus melakukan seperti ini. Maka pulang pun mereka mengingat karena kita sudah menggunakan teknik yang paling keren. Oke, saya yakin bahwa setiap guru pasti lebih kreatif dan setiap guru pasti tahu bagaimana cara mengajar yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati, pelayanan kita sukses. Amin. Sampai jumpa.